We are. And the next. You are. Karena kita sah. Oh. Apakah Cimary ya pernah nggak punya kegagalan di komunitas Yes? Seperti apa sih titik terendah Cimary selama berada di komunitas Yes? Mungkin pasti ada jatuh bangunnya gitu. Ya, jadi saya nggak pernah merasa saya gagal, Cindy. Oke. Nah, tapi mungkin orang yang melihat ya itu disebut gagal. Tapi bagi saya itu bukan gagal, itu hanya belum tepat pada waktunya. Nah, jadi misalnya nih saya punya sebuah plan atau saya punya sebuah keinginan ya. Nah, lalu saya sudah buat nih perencanaan untuk dicapai. Ternyata nggak tercapai sesuai dengan waktu yang saya tentukan. Kan kebanyakan orang bilang itu gagal. Nah, kalau saya bukan anggap itu gagal, tapi itu adalah waktu yang belum tepat. Entah cara yang belum pas atau waktunya yang belum pas. Nah, jadi saya yakin itu pasti akan tercapai kalau memang itu dua-duanya balance, cara dan waktu yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak pernah merasa saya gagal, tapi saya banyak belajar dari apa yang belum saya capai. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga kalau untuk titik terendah itu tentunya pernah ya. Jadi teman-teman di komunitas Yes ini kan ada bisnisnya ya, dan banyak orang tua atau keluarga kita itu memandang bahwa gak usah deh, ini nanti pasti kamu nggak jangka panjang di sini ya, pasti begini begitu. Nah, mereka tuh nggak terlalu mensupport. Nah, sehingga ketika saya tuh bener-bener all out, saya bener-bener fight di bisnis ini, dan saya bener-bener berpikir keras bagaimana saya bisa mencapai target saya, tapi pada saat itu juga keluarga saya tidak mengerti. Nah, justru mereka meminta waktu yang lebih banyak untuk bisa bareng keluarga, meminta waktu untuk bisa lebih memberi quality time gitu loh untuk family. Nah, pernah saya sampai ini cuma di sini nih Cindy saya share-nya ya. Nah, pernah sampai sewaktu saudara saya itu ngomong seperti ini, saya itu anak durhaka. Nah, itu bener-bener sampai saya tuh nangis loh, Cindy. Ini sekarang ngomong aja mau nangis gitu loh. Nah, saya dibilang bahwa saya ini anak durhaka karena saya hanya sibuknya itu bisnis. Nggak pernah punya waktu untuk orang tua. Sementara orang tua usianya juga udah 5-60-an gitu loh. Nah, yang saya bingungkan pada saat itu, kenapa saya bilang ini titik terendah. Sekarang saya sedang fight, Cindy, untuk orang tua gitu ya, supaya bisa membanggakan mereka, bisa memenuhi apa yang mereka mau. Tapi di satu sisi yang lain saya dibilang durhaka gitu loh. Waduh, itu gimana gitu ya rasanya. Nah, dari sana saya konsultasikan dengan mentor saya apa yang saya harus lakukan, dan mentor saya tuh memberi arahan, saya harus memberikan penjelasan ke mereka. Nah, saya sudah coba pada saat itu. Saya berikan penjelasan bahwa saya sebenarnya bukan main-main ya, karena kebanyakan kegiatan saya tuh main laptop dan main HP, Cindy. Jadi kesannya seperti main game ya. Nah, jadi saya udah menjelaskan, tapi mereka belum paham. Nah, akhirnya oke, nggak apa-apa, dan saya buktikan dengan hasil gitu loh. Nah, dengan hasil yang bisa saya tunjukin gitu, seperti itu. Sampai pernah saya ngomong,
kalian ya, ini saya ngomong sama keluarga saya, kalian mungkin mau saya membantu kalian ketika kalian sibuk, ketika kalian butuh untuk pergi-pergi dan lain-lain, tapi pernah nggak ketika saya butuh kalian membantu saya? Nah, nggak ada gitu loh, saya fight sendirian gitu, jadi tolong kalian ngerti. Nah, itu saya ngomong seperti itu. Kayak gitulah Cindy, itulah titik yang paling rendah pada saat itu. Berarti setelah titik terendah itu, ini ya, ada titik balik juga ya? Belum. Nah, Oke. titik baliknya itu belum benar-benar saya merasa ini titik balik dari titik terendahnya saya, itu belum. Jadi ini masih on proses seperti itu. Oke, tapi saya juga kemarin melihat ya, Cimeri berhasil membawa Mama jalan-jalan ke luar negeri nih. Ya, benar. Nah, itu gimana perjuangannya? Ya, jadi itu memang kalau di bisnis ini ya Cindy, itu kita bisa mendapatkan reward ya, atau seperti penghargaan dari usaha dan kerja keras kita. Kita bisa bawa orang tua atau keluarga kita itu bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nah, jadi pada saat itu karena itu masih tahun pertama ya saya berada di bisnis ini, jadi pada saat itu hanya sempat mendapatkan 2 tiket. Jadi saya sendiri dan mama. Nah, Buat gitu. tiket saja. Iya dong, karena kan ada papa ya, cuman papa nggak bisa ikut. Nah, Oke. jadi kesempatan pada saat itu memang hanya bisa dapat 2 aja gitu loh. Kayak gitu. Oke, terakhir Cimeri ya. Oke. Nah, apa nih pesan untuk anak muda yang hari ini kita tidak bilang mereka itu di komunitas atau bagaimana ya, tetapi apa pesan dari Cimeri untuk mereka agar mereka itu tidak pernah berhenti untuk berjuang untuk masa depan? Ya, kalau memang Anda hari ini belum punya tujuan, teman-teman, dalam hidup Anda, ya, Anda belum punya untuk apa sih saya lakukan ini, maka mulailah untuk berpikir apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda gitu loh. Kalau cuma sekedar pengen jalan-jalan, pengen rumah, pengen mobil, saya rasa itu sangat sederhana. Tapi coba cari sesuatu yang benar-benar Anda ingin wujudkan dengan planning yang panjang di masa depan. Jadi bukan cuma kayak, oh saya mau beli mobil, oke. Ya, what is your planning gitu loh. Mulai dari sekarang apa-apa aja yang Anda mau siapkan. Mobil apa, uangnya berapa, kapan Anda mau punya. Nah, itu kan sebuah planning yang panjang ya Cindy. Mulai dari sekarang siapkan seperti itu. Dan kalau memang Anda sudah punya planning seperti itu dan Anda mau mencapai planning dan impian Anda, maka Anda harus benar-benar fight dan berjuang. Kenapa impian itu dikutip dari kata mimpi? Mimpi, impian gitu ya. Nah, karena kalau sebuah impian tidak dikejar ya, tidak diperjuangkan, maka itu hanya akan menjadi sebuah mimpi, teman-teman. Tapi kalau Anda kejar, Anda perjuangkan, itulah yang namanya impian yang tercapai. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mencapai apa yang mereka mau itu tanpa perjuangan. Itu nggak ada ya, baik itu Mark Zuckerberg ya, baik itu Bill Gates ya, atau siapapun yang hari ini Anda kenal, tokoh-tokoh hebat, bahkan Chandra Putra Negara, itu juga mencapai apa yang mereka mau hari ini itu semua pakai perjuangan. Yes. Ya, nggak ada yang pakai duduk-duduk diam kaum berbahan ya, itu nggak ada. Nah, jadi itulah that's why kenapa kita harus terus berjuang ya, terus harus jangan pernah putus asa, jangan pernah menganggap gagal itu adalah kegagalan ya. Kegagalan itu hanya kesuksesan yang tertunda. Jadi terus lakukan, maka pasti apa yang Anda mau tuh tercapai. Oke, luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan ya teman-teman ya untuk Cimeri ya, begitu luar biasa hari ini bisa sharing kepada kita semua tentang bagaimana kisah beliau hingga bisa menjadi hari ini. Oke, Cimeri, terima kasih ya sudah hadir sama-sama. ya, udah sharing banyak kepada kita semua. Semoga sukses selalu ya, Cia. Amin. Semoga teman-teman semua hari ini bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan terus berjuang untuk mencapai semua impiannya teman-teman. Ya, dan yang terakhir teman-teman ya, kalau Anda memang bingung untuk memiliki impian ya, saya sangat merekomendasi Anda untuk membaca buku Badai Pasti Berlalu ya. Jadi ini bukan karena saya terlalu fans dengan Pak Chandra ya, tidak, tetapi memang di buku ini memberikan banyak inspirasi bagaimana kita bisa memiliki impian-impian yang luar biasa. Karena Bapak Chandra sendiri menuliskan 26 impian beliau di sini dan dicapai hanya dalam hitungan tahun. Wah ya. Jadi ini bagus banget, judulnya Badai Pasti Berlalu, karangannya Chandra Putra Negara. Oke?
Oke? Oke, mantap ya. Ini juga buku yang saya sangat suka. Oke. Dari buku inilah saya berani untuk menuliskan impian teman-teman ya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like ya, berikan komentar yang positif, saya akan sangat senang membacanya. Lalu silakan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sedang berjuang, kita saling menguatkan ya. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa subscribe sehingga saya bisa lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Dan kita tutup dengan salam hebat Luar biasa. Dadah. Bye.